tadi, ada lagi level emosi di atasnya yang sudah masuk di 200 Hz itu adalah courageous. Bisa diartikan berani atau semangat. Jadi pada saat orang ngajak seseorang tapi dengan nuansanya takut dan kesel gitu ya, itu masih las gitu. Tapi pada saat kita mengajak seseorang dengan nuansa yang lebih seneng gitu ya, ya itu mungkin sudah masuk ke level yang courageous, yang sudah lebih tinggi sekitar 200 Hz gitu. Saya sih kalau lihat Bang Rocky ngobrol ya, itu beliau tuh kok bisa ya dibikin sampai di courageous terus gitu. Tapi kadang-kadang lawan bicaranya yang turun dia, lawan bicaranya turun ke anger. Gitu. Karena saya bayangkan yang lagi nonton emak-emak. Jadi saya mesti tahan. Iya, walaupun misalnya kata-katanya tuh unik gitu ya, kata-katanya misalnya ingin memberi masukan, tapi kok bisa di level courageous gitu. Saya suka perhatian kok bisa ya di level courageous. Paling kalau turun-turun dikit, agak pride sedikit, tapi naik lagi ke courageous, itu keren banget itu. Naik turun. Nah ini mulai iklan nih, ini break iklan ya. Ya, tapi itu nggak mudah bisa memanage emosi. Ya saya tahu juga mungkin Bang Rocky kan memang filsafat ya, tentu mempelajari hal-hal dari sisi filsafat itulah teknik-teknik untuk memanage emosinya Bang Rocky sehingga masih bisa di courageous gitu. Jarang saya lihat turun di fear gitu, enggak tuh ya. Misalnya ada yang nyela aja gitu kayak Bros ya kemarin profesor nyela itu dia nggak turun di fear, nggak tuh, malah senyum-senyum aja. Research di Pulau Okinawa, di sebuah pulau di Jepang, di Okinawa itu banyak hidup centenarian. Centenarians itu orang yang hidupnya di atas usia 100 tahun. Kalau di Okinawa itu usia 70 tahun itu bisa dibilang anak-anak, kemudian usia 80 tahun itu remaja, baru 90 tahun disebut sebagai dewasa. Bahkan pada usia 90 tahun katanya dibilangnya kalau misalnya ada malaikat mencabut nyawa mendekati, bilang aja jangan dulu, saya mau sampai 100 tahun, nanti kalau udah 100 tahun didekatin baru terserah deh gitu. Hidup sehat dan happy disebabkan karena mereka punya motivasi, setiap hari tuh ada motivasi untuk hidup. Jadi iki itu dari artinya hidup atau life, kemudian gai itu reason. Jadi selalu ada alasan atau motivasi untuk setiap hari bangun pagi apa yang kita kerjakan. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi terinspirasi dari buku Ikigai, di mana step-stepnya kalau kita baca di sini ya, itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi terinspirasi dari Ikigai itu, saya pengen tahu nih dari dua orang hebat. Yang satu Dr. Aisyah, seorang wanita inspiratif yang sering bergelut dengan korban-korban narkotika dan sudah mengalami banyak hal. Dan satu lagi, siapa yang tidak kenal, Mas Rocky Gerung, seorang filsuf, ilmuwan politik, juga banyak, pokoknya semuanya serba bisa gitu ya. Pokoknya jadi dua orang inspiratif itu apa filosofi hidup dari Mas Rocky dan Dr. Aisyah. Silakan kita mendengarkan di sini. Nanti kalau misalnya kita ada pertanyaan, kita ajukan. Ini tema yang antara tema yang menyenangkan atau menjadi tema yang mendebarkan. Menyenangkan karena diberi semacam contoh tadi awal oleh Wiwi bahwa 100 terus dia berbahagia. Sangat mungkin dia berpikir tentang hari depan atau dia mengingat hari esok itu. Hanya dua itu. Tapi kalau dibilang hari depan, dia tahu bahwa dia tinggal menghitung hari sebetulnya. Kalau udah 100 ya mungkin nambah 2 tahun, 102, 103. Jadi agak dalam analisis saya, sebelum saya dievaluasi oleh dokter ya, ini analisis dulu. Batas itu adalah batas di mana orang bikin timbangan akhirnya, timbangan hidup. Yaitu manfaat dari usia tua yang dihubungkan dengan nostalgia dia tuh. Jadi kebahagiaan itu karena ada nostalgia sebetulnya. Tuh kalau kita nggak punya sejarah, kita mungkin nggak bahagia.
Jadi sejarah di belakang itulah yang membuat orang bahagia. Nah, nostalgia itu dalam bahasa Yunani artinya kembali ke rumah, pulang. Nostus artinya rumah itu. Algia itu sama dengan neuralgia. Apa namanya, homesickness itu. Jadi kalau kita bilang di usia lanjut, kita mengalami nostalgia, artinya kita mengalami kenangan terhadap telur ceplok ibu. Mengalami kenangan terhadap harum mawar di taman nenek, mengalami kenangan terhadap bau tanah yang habis disiram hujan. Tuh. Jadi itu kemudian rekaman masa lalu itu membuat kita memperoleh kenikmatan karena sekarang kita tidak punya pekerjaan gitu. Jadi kalau Wiwi bilang tadi ya karena orang sibuk cepet-cepet, orang yang sibuk dia nggak punya nostalgia. Jadi nostalgia itu hanya ada pada penganggur. Orang yang nganggur, kayak saya nganggur, jadi saya punya kesempatan untuk bernostalgia. Nganggur artinya bukan gak ada pekerjaan, nganggur artinya dia punya kesempatan untuk menikmati dirinya, menikmati eksistensinya, menikmati otentisitinya dengan atau melalui aktivitas yang menyenangkan dia. Dr. Aisyah tentu terlihat lebih gembira di atas panggung sehingga bisa ngeledek orang sambil memberi pesan tentang kesehatan, tentang masa depan, tentang kebahagiaan tuh. Dan saya lihat beberapa video dengan kelancaran seolah-olah nggak ada sesuatu yang membuat dia cemas itu. Nah, saya yang analisis dulu ya, Dokter Aisyah. Siap Bang. Ya. Jadi bahasa tubuh Dokter Aisyah sebetulnya adalah terapi buat orang lain. Bahasa tubuhnya aja udah terapi itu. Saya perhatikan bapak-bapak sambil senyum, nahan karena yang diledek adalah mereka. Istri yang di sampingnya justru bergembira ore tuh. Padahal itu cuma gestur kalau dia aktris atau aktor itu kemampuan untuk memanfaatkan panggung, lari dari ujung kiri ke ujung kanan, terus ada gestur yang bikin orang merasa nggak kaku. Jadi begitu Dr. Aisyah muncul, nostalgia orang-orang di depannya itu dibawa pada kebahagiaan. Padahal sebetulnya waktu dia datang ke ruangan itu dia masih berdebat dengan debt collector yang telepon dia supaya bayar motor yang belum. Jadi momentum itu selalu adalah rumus pertama untuk berbahagia. Momentum. Nah, kita sebetulnya bisa bikin momentum. Saya seminggu saya 2 kali hiking. Jalan 6 jam itu ke bukit, ke puncak, naik turun gunung itu. Dan itu membuat saya lupa tentang debat di ILC, lupa tentang orang-orang dungu di dua sisi misalnya. Jadi itu dengan sendirinya hilang karena saya pindah fokus merabat tanah, ikut memetik kopi di desa Cisadon di puncak Gunung Pancar misalnya, ikut menjemur cengkeh. Kemarin saya habis jemur cengkeh di situ. Jadi tiba-tiba hilang seluruh kerumitan hidup kota itu hilang tuh. Nah itu saya kira poinnya kenapa saya menganggap bahwa kita sebetulnya bisa jadi influencer untuk orang yang membutuhkan contoh hidup yang bukan meniru contoh hidup, tapi contoh hidup yang tidak membosankan. Nah persoalannya adalah bagaimana kita menerangkan bahwa kita nggak membosankan. Karena kalau orang mungkin menganggap justru Anda yang membosankan. Tapi minimal ekspresi kita tidak membuat orang terbebani dengan harga listrik yang naik, terbebani dengan COVID yang beritanya mendebarkan ibu-ibu karena ternyata sudah 2.000 anak usia 2.000 ya, DKI itu 10% dari kasus itu adalah anak di bawah 19 tahun. Jadi ibu-ibu sekarang cemas begitu baca berita itu. Nah ini juga satu soal yang mungkin kita bisa bicarakan bahwa kebahagiaan artinya bukan sekedar apa yang saya nikmati hari ini, tapi proyeksi saya terhadap keluarga saya, proyeksi saya terhadap generasi millennials, proyeksi saya terhadap indeks harapan hidup manusia Indonesia. Jadi itu satu paket. Memikirkan kebahagiaan artinya memikirkan fungsi saya atau fungsi seseorang di dalam upaya membahagiakan orang lain tuh. Itu terasa sebagai kalimat pleonasme atau kalimat yang sekedar menghibur. Tapi selalu ada energi yang berlebih.
dari manusia untuk dipamerkan tanpa terlihat sebetulnya bagi orang lain. Jadi manusia tuh selalu ingin supply energi positif supaya kita sebagai penghuni bumi bisa bertahan. Jadi selalu ada tendensi evolusi untuk mempertahankan fellow di dalam bumi yang hanya satu itu. Nah, karena itu kebahagiaan sebetulnya adalah fasilitas alam untuk bertahan di dalam kekerasan politik, kekerasan sosial, atau alam memang memberi kita kemampuan untuk membagi kebahagiaan, tapi dihalangi oleh kebijakan negara, dihalangi oleh kebijakan publik. Nah, seringkali kebahagiaan kita sebetulnya berlebih, tapi kemudian negara kendalikan gitu. Misalnya kalau saya mau ngeledek pemerintah, itu sebetulnya membuat saya bahagia. Karena saya bisa ekspresikan kelebihan energi kritis saya tuh. Dan dengan itu orang lain sebetulnya juga yang ingin ngeledek pemerintah terwakili dengan saya sebetulnya kan. Jadi dia bahagia juga, lepas juga. Outlet, ekstasi. Tapi kemudian nanti ada undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE ini membuat kebahagiaan itu tidak bisa di-share di antara sesama warga negara. Nah, sebelum saya kena delik, saya berhenti di situ dulu ya. Oke, Dr. Aisyah. Bibi. Ya, silakan sekarang Ibu Aisyah, gimana filosofi hidupnya? Terima kasih. Sebelumnya nih saya senang banget bisa langsung ketemu Bang Rocky. Selama ini cuma lihat aja gitu ya. Dan tapi itu benar juga tuh bahwa pada saat Bang Rocky misalnya mengomentari siapapun sebetulnya, sebagian orang juga sebenarnya pengen ngomong kayak gitu, cuman nggak berani kan? Diam-diam nih ngaku ya. Nggak berani kan? Terus Bang Rocky ngomong, terus kita bilang, bener nih, kan gitu. Iya, benar banget itu ya. Nah, namun kalau tadi dari Bu Wiwi cerita bahwa di Jepang ya, di Jepang ini pada saat usia dikatakan tadi 90 ya remaja ya atau 100 tadi remaja? 70 anak, 80 remaja, baru 90 adult. Oke, ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita belajar tentang hormonal dan sebagainya itu secara alami sebetulnya kalau usia-usia di atas 50 tahun ke atas, terutama buat laki-laki 50 tahun ke atas atau 55 atau bahkan 60 tahun ke atas, memang hormonalnya itu yang kita kenal sebagai hormon testosteron, yaitu hormon laki-laki ya, hormon yang pada saat usia-usia 20, 30, 40 itu jumlahnya tinggi, sehingga agresivitasnya tinggi, kemudian mencari sesuatu atau berburu, berhantel tentang nafkah dan sebagainya ya. Tapi pada saat usia 55 tahun ke atas sudah mulai testosteron yang turun. Makanya kemudian ada fenomena yang menarik pada laki-laki kalau di atas 55 tahun ke atas itu selalu ingin memberikan itu tadi sharing atau mengajarkan seseorang gitu. Ya tentu tadi betul Bang Rocky bilang bahwa ada nostalgia kan. Makanya kenapa konsultan-konsultan kan pasti udah usia di atas 55, Widya Iswara di atas 55 tahun ya. Kemudian ya CEO juga di atas itu kan, itu memberikan sharing pengalaman-pengalaman kesuksesan mereka gitu. Disitulah makanya sering juga terlihat bahwa sebetulnya bapak-bapak nih yang sudah mulai 55 tahun ke atas kepengen sekali memberikan pengalaman-pengalamannya pada anaknya dan istrinya gitu. Tapi uniknya pada saat itu si istri kan ya ini juga ada fenomena pada perempuan kalau di atas 45 tahun ke atas itu lagi jantan-jantannya gitu. Estrogen menurun, testosteron di dirinya perempuan itu tetap ada. Jadi lagi kepengen eksis juga di luar dan udah nggak ngurus-ngurus anak lagi kan gitu. Sementara si suami kepengen mengajarkan sesuatu dari pengalamannya, tapi istrinya lagi jantan-jantannya. Jadi istri juga lagi banyak-banyaknya kegiatan di luar rumah gitu. Dan anak-anak sudah besar. Sehingga sering juga terjadi kalau seandainya pada saat usia-usia bapak-bapak seumur itu kemudian ada cucunya, makanya cucunya yang diajarin biasanya. Makanya banyak sekali tuh buku-buku biografi orang-orang terkenal itu ada satu bab atau setengah bab lah tentang kakeknya yang memberikan arahan-arahan pada dia pada saat dia kecil gitu, pada saat otaknya ini belum lagi terlalu banyak
file-file kehidupan yang membebani anak-anak ini, tapi kakeknya ajarkan ini, walaupun misalnya ajarkan ya cara kalau mobil-mobilan rusak, atau kalau misalnya gitar-gitarannya dia rusak, pakailah tali rapia dan sebagainya, itu kan kakeknya yang mengajarkan ya. Makanya tadi memang sebetulnya cocok juga sebetulnya kalau di Jepang mengatakan bahwa ya usia-usia 70-an gitu ya, 70-an 80-an itu remaja, atau ya sesuatu yang membuat seseorang itu jadi lebih rileks, lebih santai, tapi karena secara hormonal begitu gitu. Tapi kita perempuan itu lagi jantan-jantannya itu kadang-kadang. Makanya sering juga terjadi di Indonesia ya terutama ya. Suaminya lagi pengen di rumah mengerjakan hal-hal yang dia senangi dulu lagi gitu, hobi-hobinya. Tapi istrinya harus keluar rumah, banyak yang harus diurus, mungkin ikut organisasi kah, atau paling tidak ikut majelis taklim dan sebagainya. Jadi satu pengen di rumah, satu keluar. Ini kalau nggak ngerti nih, ini masih bisa bikin konflik ini. Ya, saya juga sempat begitu sebetulnya, ya pada saat terus belajar kembali bahwa nggak begitu rupanya ya. Kita harus juga membagi waktu. Kita harus bilang juga sama suami bahwa saya ini lagi mau eksis-eksisnya nih. Dulu ngurus anak terus. Anak saya kan 5 Bang Rocky. Jadi 4 laki-laki, 1 perempuan. Jadi dari dulu ngurus anak, ya walaupun dari dulu juga ngurus anak narkoba gitu. Pas rasanya udah lepas, anak-anak udah gede, kita nggak gendong sana, nggak gendong sini. Ya, kemudian kita mau juga eksis di luar sana. Tapi suami karena ya bedanya 7 tahun, dia lagi yang masa 55 tahun yang itu tadi mau ngajarin gitu. Makanya ya sudah, kita akhirnya ya oke deh kalau gitu bagi waktu ya. Jadi kalau pagi mungkin sampai sore saya di luar, ya sore pasti kalau udah ada suami kita dengerin. Jadi kalau diajarin iya walaupun udah tahu. Tapi ya harus begitu karena paham, iya. Makanya terakhir-terakhir ini waktu pandemi suami saya harus juga berbagi arahan, pengalaman ke tim dokter-dokter dan perawat. Yes, akhirnya ada yang diajarin, nggak cuma gue doang gitu jadinya. Ya. Kira-kira seperti itu sebetulnya kan siklus hormonal pada usia. Ya. Namun kalau misalnya sampai di Jepang itu sampai lebih tinggi lagi usianya, ya itu tadi kemungkinan besar ada patokan-patokan atau prinsip-prinsip hidupnya yang dia jadinya lebih membuat umurnya lebih panjang dan lebih bahagia ya. Tadi Bu Wiwi juga sempat kasih tahu ya bahwa ada kegiatan yang tidak terburu-buru. Ya. Karena terburu-buru itu sebetulnya salah satu jenis level emosi gitu. Dan kalau kita bicara emosi, kita bicara lagi otak yang di bagian tengah, itu ada sebuah sistem, struktur otak yang nanti bekerja sama membuat sistem. Nah, kita sering sebutnya sistem limbik atau limbic system. Nah, di situ ada beberapa jenis hormon yang apabila terstimulasi dari faktor luar kah, faktor dalaman kah, entah kepenatan, keletihan, atau moments dan sebagainya, itu ada terjadi sebuah pengeluaran hormonal, baik hormon-hormon bahagia, ya tadi Bang Rocky juga bilang ya, dopamin yang meningkat gitu ya, kemudian juga oksitosin dan sebagainya, dan juga ada hormon-hormon yang membuat ketegangan seperti kortisol, noradrenalin dan sebagainya. Nah, ternyata itu ada berlevel dia. Kenapa dibuat level? Kalau kita lihat pemetaan jenis emosi itu kayak tangga dia, kayak tangga. Karena rupanya setiap jenis emosi ada frekuensinya. Ada frekuensinya, ya diteliti pakai alat EEG, elektroencephalogram. Paling rendah itu apati, dia sekitar 50 Hz itu. Ada perasaan putus asa, ya sedih berkepanjangan, dan di atas apati ada sedih, ada grief. Nah di sini berlara diri dan sebagainya. Itu agak tinggi sedikit, 75 Hz. Gitu. Nah di atasnya sedih ada fear, takut. Disinilah cemas, ya khawatir, bimbang dan sebagainya. Ya itu sekitar 100. Kemudian, nah di atas fear itu ada emosi yang sering dikategorikan dinamakan lust, ya. Atau lust atau ada juga yang bilang desire, tapi ada juga yang mengartikan tergesa-gesa tuh di situ. Ya. Dan di atas lust itu ada anger, ya ada marah, frekuensinya lebih tinggi dari lust. Jadi
pada saat kita mengerjakan sesuatu tergesa-gesa, ternyata itu diapit oleh emosi takut dan marah gitu. Takut dan marah, dan ini frekuensinya juga masih rendah ya, masih ya di bawah 200. Karena nanti di atasnya anger ada lagi emosi yang dikategorikan sebagai pride ya. Sombong gitu ya. Itu sekitar 175 Hz gitu. Wow. Nah, barulah nanti di atas dari emosi pride tadi ada lagi level emosi di atasnya yang sudah masuk di 200 Hz itu adalah courageous. Ya, bisa diartikan berani atau semangat. Nah, disinilah, jadi banyak orang salah mengartikan antara semangat dan buru-buru. Gitu. Jadi pada saat orang ngajak seseorang, tapi dengan nuansanya takut dan kesel gitu ya, itu masih las gitu. Tapi pada saat kita mengajak seseorang dengan nuansa yang lebih seneng gitu ya, ya itu mungkin sudah masuk ke level yang courageous, yang sudah lebih tinggi sekitar 200 Hz gitu. Ya. Saya sih kalau lihat Bang Rocky ngobrol ya, itu beliau tuh kok bisa ya dibikin sampai di courageous terus gitu. Tapi kadang-kadang lawan bicaranya yang turun dia. Lawan bicaranya turun ke anger. Gitu. Karena saya bayangkan yang lagi nonton emak-emak. Jadi saya mesti tahan frekuensi itu. Iya, walaupun misalnya kata-katanya tuh unik gitu ya. Kata-katanya misalnya ingin memberi masukan. Tapi kok bisa di level courageous gitu. Saya suka perhatiin kok bisa ya di level courageous. Paling kalau turun-turun dikit agak pride sedikit, tapi naik lagi ke courageous. Itu keren banget itu. Naik turun. Nah, ini mulai iklan nih. Ini break iklan ya. Ya, tapi itu nggak mudah itu. Nggak mudah bisa memanage emosi. Ya saya tahu juga mungkin Bang Rocky kan memang filsafat ya. Tentu mempelajari hal-hal dari sisi filsafat itulah teknik-teknik untuk memanage emosinya Bang Rocky sehingga masih bisa di courageous gitu. Jarang saya lihat turun di fear gitu, enggak tuh ya. Misalnya ada yang nyela aja gitu kayak Bros ya kemarin profesor nyela itu dia nggak turun di fear enggak tuh. Malah senyum-senyum aja. Ya. Itu buat orang biasa nggak mudah itu untuk maintenance emosi di level courageous gitu. Karena di situ antara courageous dengan pride itu adalah satu peralihan tangga antara negatif emosi dengan positif. Di situ memang kita suka naik turun naik turun di situ. Ya, di situ memang. Jadi courageous ini kan sudah mulai dikategorikan emosi positif. Walaupun nanti di atasnya ada lagi, mungkin di atas courageous mulai ada emosi acceptance, menerima di situ. Ya, saya sering itu Bang Rocky tetap ada di titik di acceptance saja, oke, nggak apa-apa, tenang aja gitu. Nah, itu di atasnya courageous lagi. Itu udah lebih tinggi lagi. Courageous 200 Hz, acceptance 350. Dia langsung tinggi, cet gitu. Yang positif itu langsung naik. Di atas courageous ada peace, damai. Nah, itu sekitar 600 itu juga tinggi. Nah, nanti yang tertinggi, level emosi tertinggi, ini beberapa ahli membuat klasifikasi, tapi saya ambil yang klasifikasi dari Profesor David Hawkins. Jadi yang paling tinggi itu enlightenment, pencerahan. Nah, pencerahan itu kan bisa didapati dari perenungan, dari ya tadi misalnya relax, kondisi relax, santai, mengingat-ingat masa lalu, itu juga bisa akan masuk ke pencerahan itu. Dan pada saat orang seringnya berada di frekuensi 200 Hz ke atas, itu imunitas tubuh meningkat dan vitalitas juga meningkat. Apalagi yang 700 sampai 1000. Jadi pencerahan itu sekitar 700 sampai 1000. Ya, menurut Profesor David Hawkins dikatakan kalau kita sering di situ, di pencerahan, apapun caranya, tetapi kita ada di level itu bisa imunitas bagus, vitalitas juga naik gitu. Ini belum pakai stem cell ya, Ini masih jago-jagonya manage emosi gitu. Apalagi pakai stem cell, oh mantep itu. Hanya masalahnya kan stem cell itu tidak mudah ya. Stem cell tidak mudah, makanya kan sekarang beberapa keluarga yang misalnya punya genetik
autoimun keluarganya itu berharap kalau nanti ponakannya lahir atau cucunya lahir, plasentanya disimpan. Ya, gitu. Supaya plasentanya itu dia bisa bantu jalur tantenya, pamannya, baik dari ayah, baik dari ibu, gitu kan. Kalau zaman dulu ingat nggak mungkin teman-teman ibu-ibu tuh kalau anak-anak bayi, terus puput itunya tuh pusarnya, disimpan kan? Terus kalau anaknya demam itu direndam pakai air hangat terus diminumin kan gitu ya. Nah, itu disinyalir di situ ada stem cell di situ, stem cell utama. Karena kan stem cell itu ada di plasenta, berikut tali pusatnya gitu. Dan pada saat dipotong tali pusat kan agak panjang sedikit dipotongnya, dan kemudian yang panjang itu akan jatuh gitu ya. Orang tua zaman dulu itu suka disimpan itu. Dulu saya waktu ibu saya simpan itu tali pusatnya. Jadi kalau anakmu nanti demam pakai itu gitu. Sementara saya juga udah sekolah dokter, saya pikir pakai paracetamol aja kan beres gitu ya. Tapi cuman terakhir waktu ditemukan pembahasan stem cell, ternyata di situ ada stem cell ternyata. Ya, walaupun yang paling dominannya ada di plasenta gitu kan, yang stem cell utama ya. Berikut nanti setelah masuk ke dalam organ-organ itu masing-masing organ ada stem cell-nya, tinggal nanti distimulasi. Tapi teknik menstimulasi itu sebetulnya adalah memanage emosi itu gitu. Bikin semangat, bikin acceptance, terus pencerahan. Dan tentu level emosi ini dia akan naik turun memang, naik turun. Pada satu ketika kita accept gitu ya, oke di rumah saja, COVID sekarang kayak gini, terus dapat kabar misalnya bahwa kayak gini tuh sampai 2021, itu bisa semerta-merta itu level emosi kita tuh merosot ke fear, ke takut itu. Padahal takut itu udah nomor 3 dari bawah gitu. Nah cuman itu it's okay aja, nggak masalah kan. Kita kan boleh juga takut, boleh juga kan cemas, boleh juga sedih gitu. Kenapa? Karena dia memang ada sistem itu di otak kita. Makanya ada istilah kan, it's okay not to be okay gitu. Yep. Tapi kalau mau sehat gitu ya, atau kalau mau panjang umur yang tadi dikasih ilustrasi oleh Bu Wiwi, maka cepet-cepet naik ke atas gitu. Cepet-cepet naik ke atas. Saya juga gitu, kalau mau seneng aja, mau semangat-semangat, putar cari Rocky Gerung Official. Hancur. Gitu. Jadi ya tapi masalahnya kan kita juga perlu sebuah masukan-masukan yang bukan hanya membuat kita ketawa nggak ada isinya kan gitu. Kita butuh juga sesuatu yang masukan-masukan yang membuat happy secara intelektual, secara emosional dan secara spiritual, kan itu penting banget gitu. Ya, berharap ya itu tadi jadi seneng gitu ya, walaupun ada tadi tagihan masih ada kan gitu. Cicilan jalan terus. Iya, makanya juga dikatakan keimanan seseorang naik turun karena ada level emosi itu. Pada saat kita sedang turun, lagi takut dan tidak cepat-cepat move on, di situ kita lupa bahwa Tuhan Maha Segalanya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang menyembuhkan gitu. Ya, jadi naik turunnya itu karena si level emosi ini dia berada di sebuah limbic system di otaknya, persis di tengah otak kita itu. Kalau mau tahu kira-kira ukurannya seberapa, sekepalan tangan masing-masing. Kayak gini nih. Gini itu otak emosi kita gitu ya. Iya. Dan kemudian nanti dia bersambung dengan batang otak, brainstem gitu, atau kita sebut juga otak reptil. Nah, otak reptil ini yang dia juga punya respon unik ini kalau pada saat kepepet kah atau ada serangan. Reptilnya amfibi enggak? Ya. Gimana? Reptilnya amfibi. Reptilnya ular, Bang Rocky. Kalau amfibi di kolam. Oke. Reptilnya yang ular aja. Jadi kadang-kadang kita kayak ular juga. Atau buaya. Jadi kadang-kadang kalau bapak-bapak pakai buaya mah itu mah biasa. karena ada otak reptilnya. Iya. Iya, tapi ya itu tadi otak reptil ini kan sebetulnya untuk melindungi kita ya. Makanya ada respon fight or flight itu. Kalau mungkin kita pernah rasa selama ini ya itu tadi dia kerja dari batang otak gitu. Ya, jadi kira-kira begini kalau menurut saya tentang ya sesuatu yang bisa bikin panjang umur ya sudah memanage aja emosi kita dengan apapun caranya gitu. Apapun caranya. Mungkin ada orang yang menangis
sok nggak apa-apa kalau itu merupakan suatu cara untuk dia bisa naikkan level emosi. Ada orang mungkin tarik nafas gitu ya. Ada orang misalnya harus pergi olahraga, nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa saya punya emosi dan dia ada levelnya, sehingga kalaupun sekali-sekali ke bawah, it's okay, nggak apa-apa juga kan, boleh juga gitu. Ya, tapi ya cepat-cepat move on gitu. Dan emosi nggak bisa hilang, Dia hanya bisa diangkat, makanya istilahnya move on, karena bentuknya kayak tangga kalau dipetakan kayak gitu. Ya. Oh, good. Kira-kira gitu deh. Jadi tapi ada orang, apalagi dia penguasa, dia gagal memberi pencerahan pada publik, tapi dia doyan bikin pencitraan tuh. Ya, mungkin kalau tabrakan antar hormon apa? Itu mungkin masih di level emosi. Pride itu kan salah satu manifestasinya adalah yaitu tadi kan sombong atau membangga-banggakan, atau yang mungkin salah satu manifest actionnya yang disebut pencitraan ya. Tapi ada orang mungkin melakukan hal itu tapi tidak di level emosi sombong, mungkin di level emosi semangat. Ya. Itu nanti makanya tadi Bang Rocky bilang ini nggak kelihatan gitu. Penampilan kita atau pembawaan kita yang nggak kelihatan, makanya sering disebut soft skill kan? Karena karena dia permainan di kita menaikkan level emosi kita. Dia nggak kelihatan secara fisik atau seluler kayak gini, tapi terasa secara vibe, secara vibrasi. Saya kira ini perlu dimasukkan di dalam perjanjian perkawinan bahwa suami laki-laki mesti paham tentang perubahan-perubahan hormonal supaya dia tidak perlu diajarin lagi oleh istrinya nanti. Yes, betul. Lama berkawinan. Setuju banget itu. Setuju. Kan perjanjian pranikah banyak yang nggak dipakai sama pengantin. Jarang banget di buku kosong perjanjian pranikah. Bahkan kalau perlu sebelum pengetahuan hormonnya sebelum usia tua lagi, mau mens 2 hari mau mens, hari pertama sampai kelima itu estrogen flat. Jadi suami harap mahfum, bukan lagi maklum, mahfum. Di atasnya maklum. Oke, yang level emosi tadi itu di mana posisi akal, nafsu, dan kolbu? Gimana tuh posisinya itu? Dia di otak. Yang mana yang... Ya. Jadi emosi ini adalah sebuah kerja sistem, struktur otak, ya struktur yang di otak. Struktur otak ya? Otak yang di dalam. Kan otak ini macam-macam, nanti ada otak besar, ada otak kecil. Nah, di otak besar, di tengah otak itu ada struktur-struktur seperti hipotalamus, hipofisis, dan sebagainya. Itu bekerja sama untuk menstimulasi hormon sebetulnya. Menstimulasi hormon. Nah, hormon itu nafsu apa kaud? Nah, ini kalau sistem limbik ini kalau kita kategorikan itu masuknya di nafs. Jadi kalau misalnya kita masuk ke konsep nafsunya Islam, jadi ada yang paling bawah namanya nafsu lawamah, itu kategori level emosinya mulai apati, sedih, takut. Kemudian nanti kalau nafsu amara yang level emosinya itu masuklah buru-buru, lust, anger, dan pride. Dan nanti mulai dari courageous tadi, yang tadi saya suka contohkan ke Bang Rocky, courageous, acceptance, peace, dan enlightenment itu masuknya mutmainnah. Oh, ya. Jadi Pak Rocky, ya gimana? Banyaknya di mutmainnah ya? Insya Allah, amin, doain. Itu terasa sebetulnya kalau kita mau cermatin. Jadi kita ada di dalam keadaan di mana kebahagiaan itu bisa diterangkan secara fisiologis atau secara biologis gitu. Tapi kita ingin dapat semacam pelajaran sebetulnya supaya ada stok pengetahuan bagaimana memanage yang fisiologis di dalam momentum yang kadangkala ya kalau dokter dia bisa langsung tentukan itu bahwa memori Anda kurang lengkap karena hipokampusnya terlalu kecil misalnya untuk nyimpan memori itu. Tapi
kadang kalau ada kecepatan waktu, jadi kita kejar-kejaran dengan waktu, lalu kita mengatakan bahwa kita gagal untuk bahagia karena waktunya terlalu sempit. Jadi ada pilihan itu sebetulnya. Dia ingin agar supaya secara pragmatis hidupnya itu speedism, dapat segala hal, tetapi kemudian dia mengeluh bahwa bahagia itu nggak tercapai. Ya memang nggak tercapai karena waktunya dipakai untuk hal-hal yang bersifat speedism, kecepatan, bukan melambatkan kecepatan supaya bagian-bagian nostalgia itu bisa diintip ke belakang. Kan kalau kita taruh fungsi waktu di situ, orang kota dianggap nggak bahagia. Karena tadi tergesa-gesa, karena timeline-nya ketat sekali itu. Nah, sebetulnya secara teknis ya perbanyak aja dopaminnya, dikasih lagi suplai oksitosin segala macam. Tapi itu kan seperti kita masuk bengkel sebetulnya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sekarang lagi surplus dopamin, kita lagi banjir banjir serotonin di dalam diri kita tuh. Padahal peristiwanya tidak kita tahu apa penyebabnya tuh. Gimana Dr. Aisyah? Ini minta keterangan literatur tuh. Supaya kita tahu bahwa hari ini sebaiknya saya tidak masuk di dalam daily activities yang padat karena saya ingin menikmati siraman hormonal individual saya tuh. Nah, itu bisa dihasilkan dengan tadi nostalgia, dengar musik atau berdoa juga upaya untuk relaksasi. Jadi zikir sehingga orang anggap bahwa sebetulnya manusia punya mekanisme sendiri untuk membahagiakan dirinya tanpa perlu bantuan orang lain. Betul. Tetapi kesosialan kita justru terhalang kalau kita menganggap bahwa kita bisa hasilkan kebahagiaan sendiri itu. Ya. Misalnya sekarang nih, ini ada social distancing tuh. Ada physical distancing. Memang itu demi kesehatan kita. Tetapi begitu kita mengalami lockdown, physical distancing, maka kebahagiaan sosialnya hilang. Lalu kita cari suplemennya. Suplemennya adalah Netflix. Suplemennya adalah Doraemon. Suplemennya macam-macam kan. Nah, kemampuan kita untuk memilih yang mana yang suplemen bagus, itu yang membuat kita pilih hormon apa yang ingin saya aktifkan hari Senin, hormon apa yang ingin saya aktifkan hari Rabu Kamis. Jadi ada jadwal banjir hormonnya itu kira-kira tuh. Peristiwa apa yang bisa menimbulkan hormon ini, peristiwa mana yang kompatibel dengan hormon oksitosin misalnya. Itu kalau kita bikin semacam kurikulum hormon ya, kurikulum hormon, bagaimana menghadirkan hormon. Ya. Oke, silakan yang lain. Oke, ya betul sekali ya. Jadi memang, jadi emosi itu sebetulnya kita bisa manage sendiri sebetulnya. Ya, makanya ada istilah self manage emotion gitu ya, atau self hypnosis atau self healing, self therapy gitu ya. Selfie juga. Ya, artinya yang apapun bisa sendiri dulu gitu. Nah. Cuman memang di dalam level emosi, kadang-kadang kalau nanti orang tergantung lagi masalahnya gitu. Ada beberapa masalah kita menaikkan emosi itu dengan cepat sekali. Itulah sering disebut tekniknya allowing gitu. Kita biarkan aja. Itu dengan tarik nafas saja, gitu. Itu udah bisa dia naik gitu. Yang tadinya kesel, barangkali lagi ngantri mau nonton, tiba-tiba ada ibu-ibu nyerobot, kita udah ngantri sejam kan gitu. Ya, ini kita kadang tanpa terasa tubuh itu melakukan manajemen emosi otomatis. Makanya kita tarik nafas panjang tuh, istilahnya menghela nafas gitu. Coba. Gitu ya. Misalnya begini nih, Dr. Aisyah. Ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyelonong, kita udah mau kesel. Begitu intip ke belakang, mertua yang nyelonong. Gak apa-apa, yang penting udah tarik nafas. Jadi rebalance lagi kan. Oh ya. Maka Tapi kalau pas kita tahu, mertua, ternyata orang deket kita, itu kita naikkan lagi tekniknya. Jadi nggak tinggal menghela nafas. Karena lucu gini. Jadi ada ini kayak gini nih.
Kalau kita keselnya atau bermasalahnya dengan orang lain, itu lebih mudah melepasnya. Jadi bahkan ada istilah gini, pada saat kita kesel sama seseorang kan sebetulnya kalau kita ikuti sebuah istilahnya law of attraction itu kan ada semesta pendukung gitu ya. Katanya kalau kita kelamaan kesel kan lama-lama kita menarik kekesalan bertambah gitu. Nah, tetapi ternyata ada waktu tunda. Jadi kalau kita keselnya sama orang lain, itu kalau dia cuman 3 jam aja itu dia punya waktu tundanya. Artinya kita bisa menganalisa bahwa kalau kita sama orang lain secara manajemen allowing itu rupanya gampang gitu. Terus kalau sama-sama sahabat kah, tetangga kah, ya itu katanya waktu tundanya nih untuk kita berada di level emosi negatif itu dikasih 3 hari. Ya. Makanya zaman dulu waktu kecil kan kita kalau lagi marahan sama teman nggak boleh lebih 3 hari gitu. Bisa jadi itu dikhawatirkan law of attraction akan narik kita. Misalnya saya jengkel sama teman saya tetangga di depan 3 hari masih jengkel, maka kejengkelan peristiwa itu akan tarik lagi ke kita gitu kan. Nah, tetapi pada orang-orang dekat, suami, anak, orang tua, mertua, kakak, adik, itu 3 bulan. Jadi ada waktu tunda 3 bulan gitu. Jadi kesel sama suami 2 bulan tuh masih nggak apa-apa. Jadi dia saking mungkin disinilah bisa juga diambil analisanya bahwa orang dekat banget ini dikasih waktu tunda oleh alam semesta ini atas izin Allah itu 3 bulan gitu. Makanya kadang-kadang si istri kesel sama suami itu cukup lama kan untuk merilis dia punya kekesalan itu. Tapi memang dikasih waktu 3 bulan, nggak apa-apa gitu. Nah, tinggal itu tadi, sekarang sudah tahu siapa nih kita masalah nih. Tadi kalau contoh ilustrasinya lucu tuh. Pas ngantri, lewat ibu-ibu, kita sangka orang lain, taunya mertua. Nah, waktu tundanya 1 detik tuh. Waktu tundanya bisa lama ini, bisa tambah nih. Tadinya kita kira 3 jam, mau cepet-cepet tarik napas, ternyata mertua, nggak apa-apa, 3 bulan ini. Jadi ini menarik nih, Dr. Aisyah tuh. Ya. Kan kalau orang yang biasa itu cepat, waktu tundanya pendek itu. Ya. Tapi semakin intensif relasi kita dengan orang lain, waktu tundanya jadi panjang ya. Iya, waktu tunda pada saat kita berada di level emosi yang bawah, ya, dikasih waktu yang agak lama untuk bisa move on ke atas gitu, supaya tidak terjadi tarikan law of attraction, karena kan law of attraction yang logiknya begitu, yang ada di dunia ini kan apabila kita jadi perasaan kita, pikiran kita, dia akan mencari peristiwa yang dia akan ditarik sesuai apa yang kita rasakan dan kita pikirkan itu gitu. Tapi ternyata kalau jadi itu tadi alam semesta ini ya diciptakan oleh Allah tuh sangat adil gitu. Kalau hal-hal yang baik detik itu juga dia akan menarik gitu. Tapi hal-hal yang buruk dikasih waktu tunda. Dan ternyata untuk orang dekat itu 3 bulan. Jadi kalau ada mantu kesel sama mertuanya, ya sebulan 2 bulan masih oke tuh, jangan lama-lama. Kalau lewat 3 bulan, maka apa yang dikeselin itu akan terjadi lagi kan gitu sebetulnya. Gitu. Jadi waktu tunda itu bisa juga berfungsi sebagai waktu menghukum, waktu penghukuman gitu. Ya, kalau kita anggap itu sesuatu yang kita rasakan, kan keselnya kita rasa kan, kita kesel rasa, disitulah kita merasakan ya, dan disitulah rasanya kalau ya itu tadi kalau misalnya dianggap itu sebuah hukuman ya terasa seperti hukuman gitu. Tapi kan sebisanya kalau dia sudah mulai paham juga sedikit-sedikit tentang apa yang terjadi di alam semesta ini ya cepat-cepat aja. Jangan sampai kita pikir belum 3 bulan, gotonya udah hampir 3 bulan kesel sama suami, kesel sama mertua. Jadi cepat-cepat dirilis. Nah, kemudian manajemen emosi juga, ini kan ada 3 jenis biasanya. Ada orang supresif. Setiap dia kesel, ya dia menekan, dia tekan sehingga karena kesel itu kan di level marah, karena tekan maka dia makin turun akhirnya masuk ke sedih, apati. Yang bahaya dari apati ini kalau berterusan maka dia masuk depresi kan gitu. Nah itu ada yang namanya supresif. Memang supresif bagus untuk sekeliling gitu,
bagus untuk sekeliling, yang sekelilingnya nggak merasa sakit hati karena dia supresif, tapi buat diri sendiri itu menyakitkan gitu. Ini akan muncul penyakit-penyakit psikosomatis gitu. Nah, ada lagi manajemen emosi yang ekspresif gitu. Ekspresif. Baru kesel dikit gitu ya, dia belum jalan ke badan dia sudah keluarkan gitu. Dia sudah tegur keras orang yang misalnya tadi lewat gitu marah-marahin, taunya bu mertuan. Nah, itu mungkin namanya dia tekniknya ekspresif. Mungkin bagus untuk diri sendiri, kenapa? Nggak sakit, nggak neken. Tapi buat orang lain jadi masalah kan gitu. Buat lingkungan jadi masalah gitu kan. Nah, makanya karena dua-duanya ini belum win-win solution, maka ada teknik lagi yang disebut releasing. Ya, kita tidak tahan tapi tidak kita lepaskan secara ekspresif gitu. Ya tekniknya itu tadi banyak permainannya di nafas. Gitu. Ya, Oke, sebelum kalau ada di itu ya diserang orang kan kita suka lihat tuh tarik nafas, dan itu biasanya mekanisme kalau sudah terbiasa otomatis. Habis itu ketawa gitu. Nah, itulah salah satu teknik releasing. Dan releasing itu lama-lama hanya bisa 1 menit sudah jadi. 1 menit sudah jadi. Artinya kita bisa, karena itu soft skill kan nggak kelihatan kan. Tetapi tubuh sendiri otomatis dengan mengeluarkan nafas panjang, maka segala kepenatan keluar. Karena begini, kalau kita nafas panjang, menghela nafas, hidung otomatis tarik oksigen. Pada saat hidung tarik oksigen, makanya akan terjadi mekanisme cepat ya di paru-paru, di releasing, yes. Ya, jantung, kemudian dipompa, akhirnya oksigen naik lagi ke otak kita, sehingga itu tadi otomatis juga menstimulasi dopamin kah, serotonin kah, oksitosin. Dan memang kita memang nggak bisa memilih maunya apa nih yang keluar, karena mereka memang berkolaborasi sebenarnya. Hormon ini kolaps, kolaborasi untuk menciptakan emosi-emosi itu. Supaya sama-sama viral gitu.